Siti, Ya. kamu kan paling muda nih di sini. Betul sekali. Ngerasa kesulitan gak sih ketika kerja di Mitra Pos gitu? Jatuhnya nggak kesulitan sih, lebih kayak menyesuaikan gitu loh. Jadi kan aku paling muda, jadi yang udah mungkin pikirannya udah dewasa, udah saatnya mikir matang gitu. Dan kan kalau aku kan kerja untuk hahihi gitu, namanya kan untuk masih nabung buat yang mungkin buat kuliah atau buat belanja buat itu gitu. Kan kalau pikirannya udah beda gitu sama yang mungkin mbak-mbaknya gitu. Jadi lebih ke penyesuaian sih. Nah, kalau punya ini kan lulusan SMK ya? Iya. Punya ini nggak sih keinginan buat kuliah nanti? Pasti. Sebenarnya tahun ini yang kemarin waktu corona mungkin tapi diberi jalan sama Allah untuk jangan kuliah dulu gitu. mungkin waktu itu corona pikirannya kan cuma setahun kan. Pikirannya loh ya. Udah setahun udah hilang setahun juga ya, ternyata wah gimana ini. Mungkin tahun depan, mungkin tahun-tahun ini nggak tahu lah mungkin, tapi tetap ada kemauan untuk bisa kuliah gitu. Kalau emang di media udah dari sekolah juga udah ke situ ya? Udah, jadi jurusannya kan juga multimedia ya, jadi lebih kompleks sih, semua lebih nyatu. Jadi nggak cuma penyiaran tok gitu, jadi ada editingnya juga, ada programmernya juga, ada grafisnya juga gitu. Tapi nanti kalau kuliah mau ambil jurusan apa? Maunya komunikasi. Oh, jadi tetap ya sama ya. Tapi nggak tahu sih nantinya. Jadi orangnya pelin-pelan. Oh gitu. Masih labil ya. Masih labil ya, maka dari itu untuk bersama dengan yang mungkin umurnya sudah lebih dewasa, agak egonya masih tinggi gitu. Ya. Entah itu. Tapi hebat banget loh, maksudnya di seumuran kamu tuh udah kerja gitu. Waktu aku aja seumuran kamu, ya aku kan emang langsung kuliah kan waktu itu. Dan masih pengennya main aja gitu loh, masih pengen. Tapi kadang huri-hurian sama teman gitu kan. Ada pemikiran seperti itu kayak kok nggak adil ya gitu, kayak punya rasa sedih sendiri di dalam hati gitu ya. Kok kayak nggak adil gitu. Kenapa di usia saya segini, kenapa nggak kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi kamu nggak usah ngerasa kayak gitu loh. Justru kalau aku lihat hebat sih di usia kamu udah kerja di sini gitu, dan yang teman-teman lain kan udah di atasnya gitu kan, usianya udah hebat sih, nggak semua orang kan kayak gitu. Iya. Kadang kita pikir kalau kan planning orang dulu kalau sekolah SMK atau SMA lah, lulus kita kuliah, kita cari kerja, kita nikah, kita sukses gitu kan. Kadang planning kan bisa berubah seiring jalan gitu, seiring. Jadi itu yang bikin kayak apa aku kurang gimana gitu sama. Itu kan sebenarnya planning kebanyakan orang ya. Jadi kategori sukses orang gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya, kita itu nggak perlu nerapin kategori sukses itu ke diri kita. Ya udah, kalau emang nih kita punya kategori sukses sendiri nih, aku sukses itu ketika aku mencapai ini gitu. Jadi kamu menurut aku ya nggak usah jadi patokan kategori sukses, karena ada yang ngerasa punya uang banyak, jabatan bagus, pendidikan bagus, udah ngerasa sukses. Ada yang ngerasa dia sukses kalau udah nikah, udah punya anak, berkeluarga, bahagia, itu sukses. Jadi ya beda-beda gitu. Jadi nggak usah jadi patokan sukses kamu gitu. Iya sih. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu jadi kayak ada pendewasaan tersendiri tuh Mbak. Jadi seiring, kalau dulu kan mungkin ini harus, dan egonya masih tinggi, harus tercapai, kalau enggak ya gimana ya pokoknya gitu. Bener, apalagi kamu tuh masih muda banget, yang pasti masih banyak yang perlu kamu selami sih di luar sana ya. Bener. Di luar Mitra Pos gitu. Dan pendewasaan kan ini seiring berjalannya waktu jadi kayak lebih tahu, paham karakter orang kok beda-beda, jadi nggak bisa semua diratain sama baik gitu, semua bisa kerja sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kadang kan ekspektasi kita beda jauh sama apa yang ada di lapangan gitu. Tapi kalau orang tua gimana? Orang tua nggak apa. Yang penting kamu bisa lebih berekspresi, untuk kamu bisa milih jalur kamu sendiri. Jadi kayak bapak sama ibu nggak pernah kamu harus gini enggak. Jadi dibebasin untuk kamu maunya apa, senangnya apa. Kalau bagus ditekunin, kalau mungkin itu merugikan ya coba untuk
dijauhin gitu Nah, aja. itu enaknya kamu kan punya orang tua yang emang dia itu memberikan kebebasan buat kamu untuk memilih kan Ya, ya. Jadi benar. nggak harus kamu harus ini harus itu gitu, nggak dikekang gitu. Jadi Benar. enaknya kayak gitu. Jadi kamu bisa lebih mengeksplor kemampuan kamu baik itu di kerjaan ataupun di pendidikan gitu kan. Asal kamu bisa menikmati tempat atau bisa beradaptasi dengan tempat, asal kamu nggak lewat arus gitu. Jadi harus lurus terus, pasti boleh gitu. Kalau soal asmara gimana? Soal asmara. Jadi gini loh, Punya Mbak. pacar enggak? Enggak. Bohong banget sih kayaknya Selama kalau ini enggak. Maksudnya aku tuh orangnya untuk terbuka tuh sulit jatuh cinta. Oke. Jadi orangnya tuh sulit. Jadi harus pendekatannya harus lama sekali untuk bisa bahwa aku. Jadi buat buat yang ngincer Buat apa? Siti sabar ya. Jadi nggak bisa langsung tek gitu, nggak Oh, bisa gitu. langsung pas gitu, harus Jadi butuh proses yang lama harus pendekatannya. butuh harus nyaman dulu, harus cocok, harus pokoknya yang penting cocok, tapi harus yang benar-benar yang pas klik gitu. lah ya. Klik. Iya, Dan iya. itu nggak bisa langsung kayak 1 bulan 2 bulan, nggak bisa, harus paling nggak setahun 2 tahun Oke. gitu. Tipe-tipe Aku mau ini sih tanya soal kerjaan kamu. iya. Bisa maksudnya ceritain atau apa yang asik dari kerjaan kamu saat ini sampai kamu itu benar-benar menekuni di bidang ini loh, bahkan nanti kuliah pun berencana untuk mengambil konsentrasi ya. yang itu. Jadi sejak SD mungkin ya. Jadi kan itu orangnya tuh ekspresif. Oh, oke. Ekspresif, aktif. Kelihatan dan, sih, kelihatan ya, iya, iya. Dan mudah untuk bergabung dengan orang. Oh, gitu. oke. Jadi kayak dari dulu mungkin jiwa seni sudah tumbuh sejak dini. Jadi udah menancap ya. Ya, menancap kan bahwa aku tuh punya Mendarah daging. punya darah seni gitu. Jadi SD saya konsennya lebih ke sastra waktu itu, ke puisi dan lain sebagainya. Kemudian SMP ke teater, ke tari, kemudian ke drama dan lain sebagainya. Kemudian SMK, aku pilihnya SMK 2 dulunya ini Mbak, kayak cep-cep gitu loh. Hanya iya. asal pilih. Oke. Jadi saya tuh ternyata asik dan nyambung dengan kesenangan di SMP dulu. Jadi ada tarinya masuk, dan itu kan kalau di tari kan seni pertunjukan, kan kalau multimedia kita ke seni media rekamnya. Ya, Jadi ya. lebih ke orang di balik layar gitu. Tapi kamu juga bisa deh di Iya. depan layar kan? Harus. Kadang kalau nggak ada talent, siapa lagi kalau bukan ini? Mau nggak Jadi mau mainnya itu aja ya. Mau nggak mau tuh orang di balik layar juga harus bisa untuk di depan layar. Kadang walaupun itu nggak harus gitu. Gitu. Jadi Iya sih. merasa nyaman sih kalau udah sejalur, udah merasa kalau ini tuh kita kayak sekolah lagi, Iya. bukan kerja lagi, kita kayak sekolah, sama mungkin ketemu orang-orang baru. Kemudian kita juga ilmu yang dulu yang dipelajarin di SMK tuh nyambung gitu loh sama dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Oke. Jadi kayak nggak salah jalur, insya Allah. Insya Allah nggak Insya salah Allah. jalur. Tapi menurut aku apapun itu nanti kamu mau kuliah atau maupun kerja sih nggak masalah sih. Yang penting kamu nyaman dan itu kamu enjoy aja ngejalaninnya. Jadi kan nggak walaupun aku mementingkan pendidikan ya, maksudnya ya nggak menafikan bahwa pendidikan itu penting Ya, buat benar. pola pikir, buat kita gimana caranya menyelesaikan masalah kayak gitu penting. Benar. Tapi ya apapun itu nanti keadaannya ya kamu nggak apa-apa sih, itu sah-sah aja sama keputusan kamu gitu. Ya. Apalagi kamu masih muda banget dan Masih panjang masih untuk panjang banget berproses, sih, ya, benar. gila itu masih panjang banget. Sekarang udah sama teknologi yang semakin canggih kan ya. Benar. Dan mungkin Beda. usia remaja sekarang dengan usia remaja dulu kan berbeda. Jadi kayak perkembangan teknologi semuanya kan beda. Beda banget sih. Dengan kelahiran Beda. 90-an dengan 2000-an kan mungkin 17-nya berbeda. Aku aja itu dulu ya, aku lulus sekolah itu umur 17 tahun. Itu kan aku langsung merantau kan ke Jakarta. Itu aja itu baru aku megang HP. Sebelumnya aku memang nggak dipegangin HP, karena aku di pesantren kan basicnya. Emang aku nggak dipegangin HP dan
Kalau sekarang mana ada kayak gitu ya? Ya nggak bisa karena 4 tahun 5 tahun juga apanya udah pegang iya, HP. karena ya alat komunikasi sekarang udah jadi kebutuhan pokok. Benar. Siti, buat kamu nih anak muda yang sekarang, apa sih pesan kamu buat teman-teman di luar sana yang emang saat ini memiliki kepilihan untuk bekerja? Nah ya, apalagi kamu kemarin lulusan ini ya? Ya, angkatan corona. Tapi ya, tangguh sih kita, ya. nggak apa-apa. Jadi di masa sulit ini kita dihadapkan, kamu lulus di masa sulit ini, aku juga lulusnya di masa sulit seperti ini di tengah-tengah pandemi. Apa sih pesan kamu buat teman-teman di luar sana gitu? Pesan aku buat teman-teman yang ada di luar sana, tetap semangat sih. Semangat, apapun yang bisa kalian perbuat selagi itu baik, perbuatlah gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Jadi apapun itu pokoknya yang baik buat kalian dilakuin aja gitu. Apapun selagi itu nggak menyusahkan orang lain, selagi itu nggak merugikan orang lain. Ya benar banget ya. Jadi teman-teman, intinya adalah apapun keputusan kamu ambil itu udah ada pertimbangan dan pasti ada konsekuensinya ya. Lakuin apa itu yang membuat kamu nyaman, lakuin apapun yang bisa kamu lakuin selagi bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Oke, hari ini ngoleksi hari ini udah cukup sampai sini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa mengambil apa pelajaran yang baik dari obrolan kita. Sampai jumpa lagi di episode ngoleksi selanjutnya. Dan bye-bye. Dadah.